Nah teman-teman, ini dia rumahnya ya. Masya Allah, kayak gini nih kondisinya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi kembali sepasang lansia yang memilih hidup menyendiri di tengah-tengah hutan ya, yaitu Abah Didin dan istrinya. Oke teman-teman, seperti apa kondisi terbaru Abah Didin dan istrinya ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di kampungnya Abah Didin ya. Namun untuk sampai ke rumahnya Abah Didin dan istrinya ini, kita harus jalan kaki lagi sejauh 3 kilo. Dan alhamdulillah di perjalanan kita kali ini kita ditemani sama Kang Igit ya. Dan ini yang pertama kali nih Kang Igit ikut kita ngetrip dan langsung bawa sembako. Nah ini Kang Igit udah siap? Insya Allah siap. Oke, Jal udah siap? Siap. Oke, sekarang kita langsung ya melakukan perjalanan menuju ke tempat tinggalnya Abah Didin dan istrinya ya. Dan seperti ini suasana dan pemandangan menuju ke tempat tinggalnya Abah Didin nih. Ini Masya Allah, tempatnya cantik banget nih ya. Nih. Dan ini kita masih melewati pemukiman ya. Jadi rumahnya Abah Didin dan istrinya ini berada di atas gunung teman-teman. Dan jaraknya ya lumayan jauh. Masya Allah, ini pemandangannya cakep banget ya. Punten. Nah ini kita mulai nanjak ini ya. Jadi alhamdulillah kunjungan ke Abah Didin ini sudah yang ke-3 kali ya. Kenapa kita sering mengunjungi Abah Didin dan istrinya ini? Karena kehidupan mereka itu sangat memprihatinkan teman-teman. Makanya menjadi prioritas kita ya. Dan alhamdulillah di kunjungan kita kali ini kita membawa titipan amanah dari Ibu Sapia berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan amanah sajadah dari Kawin Qatar. Dan alhamdulillah saya juga bawa sedikit ya oleh-oleh sembako buat Abah Didin dan istrinya nih. Nah lihat nih teman-teman perjalanannya, mantap.
Jadi perkampungan yang ada di wilayah Kabupaten Garut nih, sebagian besar berada di perbukitan atau di lereng-lereng gunung kayak gini ya. Dan ini banyak teman-teman. Dan lihat nih persawahannya, ngeri-ngeri. Jadi untuk kegiatan trip beberapa minggu ke depan, insya Allah Kang Yegit akan membantu kita ya, nah, untuk membawa sembako nih bergantian sama Ijal. Jadi alhamdulillah Kang Yegit dikasih pekerjaan sama Kak Feli untuk membantu meringankan bebannya Ijal. Karena kadang-kadang Ijal saya minta untuk menjadi kameramen. Namun kali ini saya yang pegang dulu kameranya. Nah, ini kita nanjak lagi teman-teman. Jadi selama perjalanan nih kita menanjak terus ya. Wow, di sini ada warga yang lagi sedang menggarap sawah ini ya. Nah ini alhamdulillah cuacanya cerah ya. Jadi jalan yang menuju ke rumahnya Abah Didin nih nggak licin teman-teman. Kang Igit gimana? Masih kuat? Oh masih kuat. Aman lah ya? Aman. Kalau capek nanti gantian sama Ijal. Ini perjalanan masih jauh teman-teman. Belum setengahnya nih. Jadi kunjungan kita dulu itu istrinya Abah Didin waktu itu lagi sedang sakit teman-teman. Semoga sekarang udah sembuh ya. Karena kita lihat waktu itu kondisinya ya sangat memprihatinkan teman-teman. Selain jauh dari pemukiman warga, kondisi mereka juga kurang sehat. Soalnya udah sepuh banget. Dan bayangin teman-teman, naik turun sejauh 3 kilo perjalanan. Setiap kali belanja kebutuhan kan susah. Ini kalau lagi hujan, jalannya juga lumayan licin teman-teman. Nah di wilayah desa Talaga Sari ini hutannya juga masih sangat alami. Dan di sini tuh banyak pohon aren. Makanya masyarakat sini tuh banyak yang bikin gula atau nyadap.
Jadi perjalanan dari Sodong menuju ke Kecamatan Banjarwangi juga lumayan jauh teman-teman. Dan perjalanan menuju ke wilayah desa Telagasari ini, wah jalannya susah ya. Jadi banyak jalan yang belum di aspal teman-teman. Jalannya itu masih jalan tanah. Jadi kita sebelum nyampe sini tuh udah melewati perjalanan yang benar-benar susah. Jalan tanah bercampur dengan batu. Nah ini luar biasa nih Kang Igit. Walaupun baru pertama kali, tapi tenaganya kuat ini. Hebat. Mantap. Nih, nanjak tipis-tipis nih. Dan di sini tuh banyak air teman-teman. Nih, airnya juga sangat jernih ya. Jadi pekerjaan utama Abah Didi dan istrinya ini adalah nyadap pinus ya. Nah hasil dari getah pinus itu dijual dan bagi hasil juga dengan perhutani. Karena tempat yang mereka tinggalin itu adalah masuk ke wilayah perhutani. Jadi mereka hanya numpang aja teman-teman. Nah ini pemandangannya cantik banget. Airnya nih, Masya Allah. Enak ya Kang gitu ya. Ya kayak gini nih kegiatan nge-trip kita Kang Igit. Ngelewatin tempat-tempat yang indah kayak gini nih. Masya Allah. Dan ini panasnya lumayan. Nah dari sini nih kita mulai nanjak yang agak tinggi ya tanjakannya nih. Ya perkiraan waktu kalau kita jalan cepat kayak gini sampai ke rumahnya Abah Didin dan istrinya ini ya sekitar 20 sampai 30 menit. Dan bayangin teman-teman, ini tanahnya tanah merah. Jadi kalau hujan, wah licin. Nih, Masya Allah. Mantap ini.
Nanjak terus Kang Ikit. Mantap. Jadi dulu awal informasi mengenai Abah Didin nih kita dapat dari Kang Komin sama Kang Mumun. Ya, mereka yang ngasih tahu ke kita. Nah, di kunjungan awal tuh mereka juga ada, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu jalan, jadi kita mulai sendiri aja ya. Soalnya Kang Komin sama Kang Mumun lagi sibuk. Jadi kita seringnya sendiri dari tim aja nih. Nah, di sini tanjakan panjang Kang Ikit. Jadi pelan-pelan aja. Jadi sekian lama kita nggak ngetrip lagi. Ini lumayan nih. Latihan lagi nih naik gunung. Soalnya sekitar 1 bulan kali ya kita nggak melakukan trip. Aduh, wih, licin. Nih, bekas hujan yang kemarin aja masih licin ya. Bayangin gak Kang Ikit tinggal di tempat jauh yang kayak gini. Susah ya. Ini udah 10 orangnya. Usia kisaran 60-an ke atas. Suami istri. Nah, waktu itu istrinya Abah Didin tuh mulai udah sakit. Gak tahu sekarang apa udah sembuh apa belum ya. Kan tiap minggu harus turun ini. Jumatan sama beli sembako. Mantap. Langkah kita mulai melambat. Soalnya tanjakannya mantap ini. Ya, salah satu tantangan kita mengunjungi orang-orang yang tinggal di pelosok itu adalah tantangannya ini tanjakan. Selain itu tempatnya jauh. Nih jalannya nih. Aduh, licin nih. Padahal hujannya udah kemarin.
Mantap. Gimana Kang Igit, menantang? Menantang banget katanya. Tadinya kita mau ambil rute Kang Senadin, tapi ini kita istirahatnya terlalu lama, jadi belum latihan lagi nanjak. Kita nanjak yang sedang-sedang aja dulu nih. Nah, jalannya nih licin. Ada tanjakan lagi nih. Kalau penonton kita yang lama pasti udah tahu nih tanjakan ini. Cuman perjalanan awal dari perkampungan tuh belum kita shoot. Baru kali ini nih kita mulai dari kampung. Mantap. Luar biasa. Salut ya dengan mereka yang tinggal di tempatnya yang jauh kayak begini nih. Lihat nih, pinus-pinusnya juga udah tinggi-tinggi dan besar. Ini kalau ngerinya kalau musim hujan. Nih, kalau ada angin yang kuat aja, pasti ada yang tumbang ini. Mantap. Nah, ini teman-teman, jalan belokan menuju ke tempatnya Abah Didin. Masya Allah. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai ke rumahnya Abah Didin dan istrinya ya. Biasanya kalau jam segini tuh mereka lagi nyadap. Nah, ini dia
rumah Abah Didin dan istrinya. Assalamualaikum. Aduh, ini rumahnya udah mulai rusak nih. Hah? Ya, udah lama ditinggal. Oh iya. Ini Oh iya teman-teman. Kayaknya udah pindah kali ya. Oh, Jal. Ini udah digembok. Udah pindah kayaknya, Jal. Ya Allah, padahal ini ada kandang yang baru dibikin tahun kemarin. Udah pindah. Kirain masih ada, teman-teman. Ini nih, pantasan ini jalannya udah mulai nggak terawat. Ya Allah, udah kemana ya? Ini kalau ada warga kita bisa tanya nih. Ini nih udah pindah lama ini. Oh ini. Masya Allah. Iya ini rumahnya juga udah ini nih. Pindah apa turun ya? Tapi kayaknya sudah pindah ya. Ini udah berantakan nih. Biasanya kan bersih mereka mah. iya. Coba kita cek bagian belakang ya. Tempat mandinya. Nah ini ada Kang Igit di bawah. Oh iya ini. Sepertinya udah jarang dipakai buat mandi juga ya. Iya, Pak. Lama ini. Udah lama ya. Mungkin sudah ikut anaknya teman-teman. Tadi sih kita nggak tanya ke warga ya. Soalnya biasanya memang mereka tuh selalu di sini. Iya ini bekas jalan yang lewat atas aja udah kayak gini. Ya Allah. Mudah-mudahan pindah ikut anaknya ya. Soalnya ya kayak gini teman-teman. Tapi masih ada yang nyadap, Jal. Masih ada yang nyadap ini ya. Mungkin. Ini bekas sedapan masih ada. Ini ya. Tuh. Oh, kita tanya aja ya. Ada warga, Jal? Coba kita tanya. Warga di atas. Punten. Teh mau tanya. Abah Didin? Oh. Oh, pindah ke mana? Oh. Udah pindah? Oh ini kata warga udah pindah. Udah lama teh pindahnya? Lama. Sama istrinya? Ya. Oh pindah ke Bandung? Ya. Oh iya makasih teh. Masya Allah udah pindah teman-teman. Ikut anaknya.
Ya Allah. Ya, kita doain mudah-mudahan Abah Didin dikasih kesehatan, umur panjang sama istrinya ya. Insya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Mereka udah pindah. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah ada niat baik ke sini ya. Ya, doa yang terbaik lah buat Abah Didin dan istrinya. Alhamdulillah sudah dipindahkan sama anaknya, teman-teman. Katanya sudah lama. Pantasan aja ini bekasnya kayak gini ya. Udah pindah aja. Itu ada warga yang ngasih tahu. Ikut ke tempat anaknya yang di Bandung. Jadi udah pindah, Masya Allah. Pindah sama istrinya. Alhamdulillah, gak apa-apa. Ya, yang penting kita udah ada niat baik. Alhamdulillah, tabarakallah. Diambil sama anaknya, pindah ke Bandung. Ya, kita ikut senang dan ikut mendoakan. Mudah-mudahan Abah Didin dan istrinya sehat selalu di Bandung ya. Nah, ini untuk Ibu Sapiah. Mohon maaf, amanahnya terpaksa dipending dulu ke tempat lain karena saat ini Abah Didin dan istrinya telah pindah ikut anaknya ke Bandung. Oke, teman-teman, seperti inilah perjalanan kita mengunjungi orang-orang yang tinggal di pelosok ya. Terkadang memang setelah video kita tayang mungkin dilihat sama keluarga, dilihat sama anak-anak, sehingga anak-anaknya memutuskan untuk mengambil. Nah, itulah manfaatnya video kita ya. Manfaatnya sangat besar sekali, mengetuk ke keluarga ya, mengetuk hati keluarga, sehingga keluarga yang tinggal atau orang tuanya yang tinggal di hutan bisa dibawa pulang ya. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa. Ada hikmahnya yang kita ambil, tapi setidaknya ada perjuangan kita juga untuk ada niat memberi rezeki ya. Namun Allah punya kehendak lain. Beliau dikasih tempat yang lebih bagus ya, tempat yang lebih nyaman di tempat anaknya. Nih Kang Egit punten. Perjalanan pertama tidak menemukan orangnya. Ya, orangnya sudah pindah ya. Nah, nanti perjalanan berikutnya lagi. Insya Allah. Oke, teman-teman, kita cukup akhiri dulu ya. Mohon maaf nih semuanya. Kita juga nggak tahu kalau Abah Didin tuh udah pulang ya, pindah, bukan pulang ya, pindah ke tempat anaknya. Biasanya dulu kita sampai 2 kali kunjungan ke sini masih ada. Namun sekarang alhamdulillah sudah pindah, diambil sama anaknya. Jadi mohon maaf semuanya ya, kita tidak menemukan orang selain ada warga yang lewat. Dari saya cukup sekian dulu, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.